Selamat malam. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga baik-baik saja. Malam ini saya akan membawakan sebuah cerita tentang hantu penunggu rumah. Dan ini dialami oleh seseorang yang tinggal di rumahnya, atau lebih tepatnya hantu ini menampakkan wujud pada orang asing saja, tidak kepada penghuni rumah tersebut. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Hari itu rumah mendadak ramai. Tante dari pihak ibu datang berkunjung ke rumah kami. Rencananya akan menginap selama seminggu. Kebetulan pula dia sedang ada kegiatan di kotaku. Aku pun sangat antusias menyambut Tante Alni. Bagaimana tidak? Ketemu sama dia sejak usiaku masih di bangku TK. Sekarang aku sudah di bangku SMA. Jadi lumayan lama. Kebetulan kamar tamu di rumah cuma satu dan sedang ditempati oleh saudara kakek dari pihak ayah. Jadi tidak masalah bila Tante Alni tidur di kamarku. Setidaknya sebelum tidur, aku ada teman yang bisa kuajak bercerita. Malam itu entah sudah berapa lama, banyak kisah yang kami bahas. Tante Alni orangnya periang dan murah senyum. Selalu ada saja bahan cerita yang membuat kami tertawa, saking lucunya. Dan tidak terasa, jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Aku pun pamit ingin tidur lebih dulu. Tante Alni mengiyakan dan sibuk bermain gadget. Pikirku mungkin aja dia belum ngantuk. Nyenyaknya tidurku terganggu oleh tepukan di lenganku. Dengan mata terpicing menahan kantuk, kulihat Tante Alni terus menggoyang-goyangkan tubuhku. Via, ayo bangun dong, bangun, katanya sambil setengah berbisik. Aku pun langsung membuka mataku yang mungkin berwarna merah karena mengantuk yang teramat sangat. Kulirik jam yang tertempel di dinding, masih pukul 2.15 malam. Masih terlalu dini untuk bangun. Ada apa? Kenapa tante belum tidur? Ini baru jam 2 loh. Vi, temenin tante ke kamar mandi dong, mau pipis nih. Oh ya, yuk. Segera kukucek kedua mataku yang masih mengabur, bangkit dan berjalan keluar kamar menemani Tante Alni ke kamar mandi di bagian belakang rumah. Kamar mandi rumahku memang letaknya di belakang, masih bersatu dengan rumah induk, tapi letaknya di belakang di samping dapur. Untuk ke belakang, kita harus melewati ruang kerja ayah. Tante Alni memegang lenganku, seperti ketakutan dia. Kulihat ia sesekali menengok ke ruang kerja ayah. Pikirku mungkin Tante Alni penasaran dengan isi ruang kerja ayah yang memang gak berpintu, dan ketika lewat di depan ruang itu kita akan langsung melihat meja kerja ayah yang menghadap ke pintu. Aku duduk di kursi teras yang disimpan oleh ayah di dekat kamar mandi. Tante Alni sudah masuk kamar mandi untuk buang air kecil. Di dekat ruang kerja ayah ada satu kamar lagi yang digunakan ayah sebagai ruang beristirahat dan sholat. Di dalam kamar itu lengkap berisi satu tempat tidur, lemari pakaian ayah, dan sebuah cermin. Tidak ada yang spesial, biasa saja untuk isi sebuah kamar. Setelah membuang hajat, Tante Alni akhirnya keluar dari kamar mandi. Tanpa bicara kami kembali ke kamar. Aku langsung masuk kamar dan kembali tertidur. Singkat cerita, pagi pun tiba. Suara adzan subuh membangunkan ragaku. Dengan mata yang masih ingin merapat, aku bangun dan menuju kamar mandi mengambil air wudhu. Dinginnya air wudhu seketika membuat wajah kembali segar. Siapa di dalam? Suara ayah terdengar di luar kamar mandi. Kuselesaikan aktivitas berwuduku lalu keluar. Ayah lalu masuk dan mengambil wudhu juga.
Setelah melafazkan doa setelah berwudu, aku kembali ke kamar dan memakai mukena. Tak lupa aku membangunkan Tante Alni untuk menunaikan sholat subuh berjemaah. Dia hanya bergeming dalam tidurnya. Biarlah nanti aku bangunkan lagi, pikirku. Aku keluar menuju ruang sholat. Ayah dan ibu sudah menunggu di sana. Kami pun melaksanakan ibadah berjemaah dengan khusyuk. Tante Alni akhirnya bangun setelah kami selesai sholat. Dia pun segera mengejar ketertinggalannya menunaikan sholat subuh 2 rakaat. Setelah sarapan, Tante Alni mengajakku masuk ke kamar. Kebetulan hari ini masih dalam suasana libur, jadi kami hanya bermalas-malasan di kamar. Vi, kamu gak takut tak bangun tengah malam ke kamar mandi sendirian? Enggak kok, Tan. Memangnya semalam tante kenapa? Takut tak? Bukan takut lagi, Vi. Di atasnya takut malah. Kok takut? Emangnya semalam tante ketemu hantu tak? Kan kita barengan ke kamar mandinya. Vi, sebelum tante bangunin kamu, tante udah duluan ke kamar mandi tahu. Terus? Itu pas lewati ruang kerja ayahmu, tante ngelihat sosok perempuan berbaju hitam. Tante nggak lihat rupanya gimana karena rambutnya panjang kayak nutupi mukanya. Aku langsung bergidik ngeri. Seumur-umur tinggal di rumah ini, baru kali ini ada yang ngomong melihat penampakan hantu di dalam rumah. Di ruang kerja ayah pula. Masa sih? Mungkin tante salah lihat paling. Kursi kerja ayah kan memang warnanya hitam. Gak mungkin tante salah lihat, Vi. Perempuan itu kayak natap ke arah tante gitu loh. Ya udah, Tan. Nanti malam Via mau cek kebenaran cerita tante deh. Singkat cerita, malam harinya Tante Alni tidak terbangun lagi untuk minta ditemani ke kamar mandi. Tidurnya malah nyenyak. Aku terbangun tepat pukul 1:30 malam. Entah karena niat ingin membuktikan cerita Tante Alni atau karena ingin buang air kecil. Entahlah, yang pasti aku segera keluar kamar menuju ke kamar mandi. Kulewati ruang belajar ayah, tampak biasa-biasa saja. Tidak ada kulihat penampakan perempuan berbaju hitam berambut panjang. Aku bahkan sempat masuk menengok ruangan itu. Tetap tidak terlihat wujud goib yang menampakkan dirinya di hadapan Tante Alni. Aku langsung masuk kamar mandi, membuang hajat sekaligus mengambil wudhu. Karena mata sudah hilang kantuk, maka aku ingin menunaikan sholat tahajud saja. Dan saat keluar kamar mandi, kembali kulewati ruang kerja ayah. Situasinya masih kayak yang tadi, tidak ada yang berubah atau berganti posisi. Ya udahlah. Aku ke kamar mandi mengambil mukena dan kembali ke ruang sholat. Setelah sholat, aku kembali ke kamar, masuk dalam selimut dan kembali melanjutkan tidur. Malam sampai dini hari ini kunyatakan aman terkendali. Tak terasa, Tante Alni akhirnya kembali ke kotanya. Namun, saudara kakek dari pihak ayah masih di rumah untuk menginap. Kakek Bedu namanya. Di usianya yang sudah kepala 7, perawakannya masih terlihat kuat dan sehat. Aktivitasnya tiap usai sholat subuh selalu berjalan dengan kaki telanjang keliling kompleks perumahan kami. Kejadian yang sama juga menimpanya, tidak jauh beda dengan Tante Alni juga. Siang itu kala aku menemaninya duduk di teras, kakek Bedu pun mengajakku bercerita. Vi, tantemu itu udah pulang tak? Iya kek, udah beberapa hari. Kenapa emangnya? Semalam tuh aku didatangi seorang perempuan di dalam kamar, Vi. Kukira dia tantemu. Ah, yang bener kek. Tante Alni kan sudah pulang 2 hari yang lalu. Mana mungkin dia masih ada di rumah ini? Iya, Vi. Kakek juga nggak bisa lihat rupa perempuan itu. Dia pakai baju hitam terus rambutnya tuh panjang banget. Aku dalam hati loh, kok ciri-ciri
Penampakan itu sama kayak yang dibilang sama Tante Alni ya. Dia gangguin kakek tah? Enggak, Vi. Perempuan itu cuma berdiri di ujung kaki kakek. Cuma berdiri kayak patung. Terus sekejap kakek membuka mata, dia udah nggak ada. Oh. Keesokan paginya, kakek Bedu pun kembali ke kampungnya. Aku yang penasaran memutuskan masuk ke kamar tamu pada dini hari. Namun tetap hasilnya nihil. Arwah penunggu rumahku hanya menampakkan dirinya pada tamu yang datang mengunjungi kami. Aku tidak tahu apa maksud arwah itu menakut-nakuti mereka. Yang pasti setelah Tante Ani dan kakek Bedu pulang, rumahku kembali aman. Mereka pun aman untuk selama-lamanya. Selesai. Demikian cerita singkat untuk malam ini, dan mohon maaf, sepertinya tidak ada kesimpulan apa-apa. Ini hanya cerita sekelebat saja. Terima kasih untuk kamu yang sudah mendengar cerita ini sampai akhir, dan saya mohon maaf apabila ada penuturan kata yang salah dan ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati kalian. Semoga cerita singkat ini bisa menemani waktu istirahat dan tidur kalian. Saya Udin, host dari podcast horor sendirian. Terima kasih. Sikidang ambekipun angan deleken kebat